Halo semua, di sini kita akan membahas tentang protozoa dan foraminifera. Kalian pastinya penasaran, apa sih protozoa dan foraminifera itu? Mari simak video berikut ini. Protozoa berasal dari kata proton dan zoon, di mana proton artinya adalah awal, sedangkan zoon adalah binatang. Ciri-ciri virus protozoa yang pertama yaitu monoselular, belum memiliki pembagian sistem organ, dapat bertahan hidup di segala habitat, hidup secara soliter maupun koloni. Dan yang terakhir, ada pergantian regenerasi dalam perkembangbiakannya. Alat gerak protozoa terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pseudopodia, selnya yang dipanjangkan. Yang kedua, asopodia, seperti duri atau batang. Yang ketiga, silia, semacam bulutan. Dan yang keempat adalah flagella, menyerupai cangkang. Kelas-kelas dalam film protozoa. Yang pertama yaitu kelas flagellata. Kelas flagellata ini hidup secara bebas, bersifat parasit, tubuh tidak dilindungi oleh cangkang, hidupnya di air tawar maupun di air laut. Yang kedua adalah sarkodina, hidup soliter atau koloni, berkembang biak dengan seksual dan aseksual, bergerak dengan pseudopodia. Yang ketiga yaitu kelas Rhizopoda, hidup secara parasit, tidak mempunyai rangka sehingga sulit untuk terawetkan. Yang keempat yaitu Ciliata, mempunyai tes yang disebut lorika. Dinding lorika tersusun dari bahan organik. Ciliata ini meninggalkan jejak sebagai fosil. Foraminifera bentoni besar. Foram besar diberikan untuk golongan foram bentos yang memiliki ukuran relatif besar dan jumlah kamar relatif banyak. Klasifikasi foraminifera besar. Yang pertama yaitu famili Discoscissilidae yang terbagi atas beberapa genus. Yang kedua yaitu famili Camerinidae yang terbagi atas 3 genus. Yang ketiga yaitu famili Aleninidae yang terdiri dari 2 genus. Yang keempat yaitu famili Myopsinidae yang terdiri dari 2 genus. Yang kelima yaitu famili Calcarinidae yang terdiri dari 2 genus. Kegunaan foraminifera besar. Yang pertama, menentukan nomor relatif batuan sedimen menggunakan biozonasi foraminifera bentos besar. Dan yang kedua, menentukan lingkungan pengendapan batuan sedimen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengenalan foraminifera. Kegunaan foraminifera. Yang pertama, untuk menentukan nomor relatif batuan. Yang kedua, membantu dalam studi lingkungan pengendapan. Yang ketiga, korelasi stratigrafi. Yang keempat, membantu menentukan batas-batas suatu transgresi dan regresi. Dan yang terakhir yaitu bahan penyusun biostratigrafi. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your memories bring back your. Selanjutnya kita akan membahas tentang foraminifera planktonik. Plankton adalah organisme mikroskopis yang berada di permukaan perairan. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was
was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Foraminifera benthonic. Benthos adalah organisme yang hidup di dasar perairan, baik yang sesial maupun fagil. Pada Foraminifera benthonic, dikenal istilah CCD atau Carbonate Composition Depth. Ia memiliki arti, batasan suatu batuan karbonat dapat terlarut pada lingkungan laut. Kedalaman CCD sendiri adalah sekitar 5.000 meter. They'll sit and nod their heads. I'll tell you all my secrets, and you tell all your friends. Hold on to your opinions and stand by what you say. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi Foraminifera. Untuk menentukan umur relatif batuan, kita dapat menggunakan Foraminifera planktonik dan Foraminifera benthonic. Kalian penasaran bagaimana cara penyajian fosil Foraminifera? Nah, berikut adalah langkah-langkah dan cara penyajian fosil Foraminifera. Pertama-tama, kita akan melakukan pengambilan sampel. Berikut ini adalah kriteria pengambilan sampel batuan. Selanjutnya adalah penguraian atau pencucian. Pertama-tama, batuan sedimen ditumbuk dengan palu. Bisa dilihat, gambar tersebut adalah gambar hasil batu sedimen yang telah ditumbuk. Larutkan sampel yang telah dihaluskan ke dalam hidrogen peroksida yang telah diencerkan menggunakan air dengan perbandingan 1:3. Berikut adalah gambar-gambarnya. Kemudian diamkan selama 20 jam sambil sesekali diaduk sampai tidak terjadi lagi reaksi. Selanjutnya, sampel tersebut dikeringkan dengan terik matahari atau dapat juga disangrai. Proses penyangraian dapat dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Sampel yang telah dikeringkan siap untuk diayak. Di sini kita mengayaknya tidak secara manual, melainkan menggunakan alat. Proses pengayakan itu sendiri dilakukan selama 5 menit, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal, dan supaya butiran-butiran tersebut terpisah secara maksimal. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bekerja alat ini, berikut ini aku lampirkan videonya. Ini adalah gambar hasil pengayakan. Tujuan pengayakan tersebut adalah memisahkan batuan-batuan tersebut berdasarkan mesh masing-masing. Selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap sampel. Kita akan menganalisa sampel-sampel tersebut dengan menggunakan mikroskop. Dengan mikroskop ini, kita akan membuktikan apakah di dalam batuan tersebut terdapat fosil Foraminifera.
Cara membuktikannya adalah kita meletakkan sampel yang telah diayak tadi di meja preparat mikroskop. Lalu kita amati dan kita lihat apakah di sana terdapat fosil atau tidak. Jika kalian melihat fosil atau menemukan fosil pada sampel tersebut, maka kalian ambil fosil tersebut menggunakan jarum atau paku. Lalu kalian letakkan pada cawan atau pada kaca. Sebelum mengambil fosil, jangan lupa didokumentasikan dulu. Inilah gambar fosil yang kami temukan pada sampel batuan tersebut. Fosil tersebut ditemukan pada MES 50 dan MES 200. Kami hanya menemukan bentos pada sampel tersebut dan tidak menemukan plankton. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa!